komunikasi antar pribadi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar keterampilan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan komunikasi interpersonal adalah pesan yang disampaikan dari individu ke individu lain atau dari individu ke sekelompok individu. Komunikasi ini sangatlah penting karena manusia adalah makhluk sosial dan komunikasi adalah cara manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita perlu memperhatikan keterampilan dalam berkomunikasi, seperti memperhatikan situasi orang yang diajak berkomunikasi, adanya tujuan, tanggapan, dan umpan balik serta persepsi. Dalam komunikasi ini, kita perlu menunjukkan sikap hangat dan percaya kepada lawan bicara kita, serta menghormatinya. Hal ini harus dilakukan agar komunikasi yang efektif bisa dicapai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Komunikasi ini dianggap lebih jujur, mengungkapkan hal yang ingin diungkapkan karena bersifat spontan. Komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai pelengkap komunikasi verbal, menekankan komunikasi nonverbal, melawan komunikasi verbal, dan meniadakan komunikasi verbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini ada bahasa tubuh, tangan, kaki, kepala, kemudian ada tindakan dan perbuatan. Komunikasi nonverbal ini sangatlah penting dan bermakna di dalam komunikasi, akan tetapi lebih sulit dipelajari dan dipahami. Materi selanjutnya adalah keterampilan komunikasi nonverbal yang berisi urgensi komunikasi nonverbal dalam konseling. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa komunikasi nonverbal ini sangat penting? Jadi, komunikasi nonverbal ini penting karena faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam berkomunikasi. Perasaan dan emosi lebih disampaikan lewat pesan nonverbal, dan pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang lebih tepat. Kemudian ada bentuk keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal dalam konseling, seperti posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan. Kemudian ada bentuk keterampilan nonverbal dan verbal dalam konseling. Kalau verbal itu seperti perkataan, yaitu lalu, oh, kemudian, iya. Nah, sedangkan kalau nonverbal itu ada gerakan badan seperti anggukan kepala dan ekspresi muka. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir ini adalah keterampilan mengajukan pertanyaan atau questioning. Jadi, konsep dasar questioning adalah kita harus mampu memahami satu sama lain, kita harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan, dan kita harus saling menerima dan saling memberikan dukungan. Keterampilan mengajukan pertanyaan ada dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, yang di dalamnya menggunakan teknik opening skill atau pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan keterampilan pembicaraan topik netral, dan setelah itu lanjut keterampilan pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.